Inilah orang yang disebut mukhlasin, yaitu orang yang selalu berjalan di atas jalan Allah. Segala aktivitas apapun, hati jenengan itu selalu koneksi terhadap wajah Allah ini. Akhirnya hati jenengan tidak ada iman. Semua apa yang terjadi itu dari makhluk, akan tetapi dari Allah. Akhirnya hukum hadis Rasulullah yang mengatakan la haula wala quwata illa billah sempurna dalam diri Anda. Makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk berkata, untuk melihat, mendengar, untuk berjalan, untuk bernafas, untuk apapun nggak bisa. Wala quwata, kekuatan pun tidak bisa. Semua itu kok yo terjadi sebab illa billah. Ini yang ku maksud. Mukhlasin adalah mereka yang berjalan di atas jalan Allah, baik di dalam aktivitas sholatnya maupun di luar aktivitas sholatnya. Hati selalu koneksi terhadap Allah. Hadza utawi hati yang seperti ini, ruh yang seperti ini, iku siratun, berjalan di atas mustaqim, jalan yang benar, jalan yang jujur, jalan yang lurus. Al-Hijr 40, iblis ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rob, hanya satu orang yang tidak bisa aku sesatkan. Siapa? Mukhlasin. Sarai mukhlasin, tafsir mukhlasin adalah fa'budu hadza siratum mustaqim. Fa'budu, mengapa itu hak iku kosong? Kamu harus mengosongkan selain Allah di dalam hatimu. Harus tidak merasa dirimu yang melakukan, yang bicara, yang melihat, yang mendengar, ataupun makhluk. Jadi asalnya kita makhluk di dalam hati kita banyak, kita imani. Oh, saya ngaji delondonge kelason, ilang ono. Harus Anda hilangkan dalam hati. Perlu pembuktian? Oke. Tatkala Allah tidak ada di dalamku dan di luarku, saged cocote mukhlason iki ngomong. Sakit? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya wujudnya Allah itu selalu meliputi atas segala hal apapun. Jenengan kok ya beriman kalau yang memberikan petunjuk ilmu semua ini delondong. Tahu delondong ya? Delondongnya mukhlason, iman sampean masih cidra. Iman sampean belum ihsan, sampean masih tergelincir dengan bisikan nafsu, masih tergelincir, masih punya penyangka yang aweh. Didikan petunjuk itu delondongi mukhlason, makhluk. Niki tingkat endek, Pak. Oke, kita naikkan tingkat yang paling dukur Kanjeng Nabi. Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, Allah berkata, sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang lain itu orang yang kau cintai. Halo, nggak bisa. Dari sisi kacamata ruhania, boten kacamata dohir syariat iki ndak.
Nek kacamata syariat ya jelas Muhammad, jelas delondongi mukhlason ini. Tapi tolong mata hatimu gunakan iman, imanul haq. Mata hati itu imanul haq, iman yang benar. Kalau tidak ada Allah nggak mungkin. Terus siapa kalau bukan Muhammad yang memberikan petunjuk Kanjeng Nabi niku? Ya Allah, dijawab walakinnallaha yahdi mayyasha. Tetapi sesungguhnya yang memberikan hidayah, petunjuk, didikan, semua itu adalah Allah. Man terhadap orang yasa, yang dikehendaki Allah. Siapa orang yang dikehendaki Allah? Itulah cirinya orang yang pertama mendengarkan yastami'unal qaula, mendengarkan, mengikuti ajaran-ajaran dinut tauhid. Titik. Itulah orang-orang yang masuk di dalam hakikat. Wis, cara ngomong kelompok, makom ning hakikat. Itulah orang-orang yang hatinya bisa menerima ilmu tasawuf. Udah ini, nggak melihat umur, nggak melihat golongan, tidak melihat nasab, tidak. Andai kata Anda orang Nasrani, termasuk manakala Anda itu menerima dengan apa petunjuk-petunjuk di dalam ilmu tauhid ini. Walaupun Anda orang Hindu, orang Buddha, atau orang yang apapun, kalau hatimu bisa menerima, beriman di dalam petunjuk-petunjuk ilmu tauhid, maka Andalah golongannya. Apabila Anda sekalipun umat Islam, mohon maaf ya, gak pandang bulu, kalau belum menerima ajaran ini, maka tidak masuk pada golongan mayyasha, orang yang dikehendaki Allah. Mohon maaf, saya Islam mulai sejak kecil, Pak. Sejak kecil, dan pendidikan saya selalu dari pondok ke pondok. Hal pengajaran yang seperti ini sebetulnya ada, cuman tidak dibuka secara terang-terangan. Ada pondok-pondok yang menjelaskan ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ada Pak, tapi tidak sevulgar seperti ini. Sebelum tahun 2014, entah sekarang. Loh, saya pulang dari pondok itu tahun 95 kok. Kulo pulang. Jadi diajarkan, sebetulnya diajarkan, cuman tidak sevulgar apa yang saya katakan ini. Saya beraninya mengatakan secara vulgar karena sudah melewati tahun 2014. Kalau sebelumnya, mohon maaf, setengah-setengah. Apalagi tahun 2000 sampai 25. Bil kinayah, isyarah toh. Akhirnya umat bingung dan ngeluh. Setelah tahun 2005 ke atas, sebelum 2014 niku pun setengah kemampuh, cara pelem niku setengah kemampuh, wis bisa dirasakan, setengah kejut, setengah legi kemampuh lah, ngoten Pak. Legi ya kejut, legi kejut. Kita melihat pelem nek nggone pasar ketoke mau matang Pak, beranang, merah kuning, tibake karbitan, masih muda dipetik, masih kuning kaya apa rasane, kecut. Nggak percaya jajal. Zaman punya pohon buah apa namanya tadi, pelem, mangga, muda itu ambil karbit, kita kasih karbit, nanti kulitnya menjadi kuning. Menggiurkan.
makanlah. Kalau kau mendapatkan rasa manis, mohon maaf, berarti Qur'annya salah. Tapi kalau kecut, Qur'annya benar. Mangga Anda akan mendapatkan sesuai dengan apa yang di dohirnya kuning atau merah, dalamnya manis. Petiklah mangga itu yang sudah tua, apalagi sisanya codot. Nah, codot itu pinter Pak, gak mungkin makan mangga yang muda, gak mungkin. Codot itu mesti makan mangga yang Solo. Tahu Solo ya? Mangga yang sudah tua karena manis. Sinten mriki tahu tahu mangan codot wonten nah? Lho enak Pak codot iku. Lho estu tunggale monyet estu waca. Kula niki tau ning penjara niku ketipu mangan dagingnya codot ya mangan dagingnya monyet. Kalau mboten semerap teman-teman ning LP niku, ning LP niku kan sembarang niku wis apa wae disantap lah ngoten nggih. Apalagi waktu di Polda dulu, teman-teman kelabang dicekel, diperuntusi sikile, dilek dipangan saking keluwen. Nah, saya itu dikasih tahu terhadap teman saya, Gus niki ikan kidang. Nah, iwak kidang tibake sebetulnya itu bukan kidang, monyet dan codot. Nggih. Dicari-cari ngoten lho Pak. Kula nggih percaya mawon enak. Ya iki gambare kula nate pernah mangan iwak monyet ya niki roh rasane. Lho, estu wae coba nek gak percaya sampean bedil apa? Codot. Lho estu atau monyet lah. Daging ijan penak ngalah-ngalah iwak pitik persis kayak kidang memangnya. Gak percaya sama jajal. Aku tadi gak murui lo ya. Masalahnya ini diharamkan di dalam agama Islam secara syariat. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebab kita itu menolak ajaran ilmu tuwek, ilmu tauhid, ilmu yang datang terlebih dahulu sebelum ilmu dunia ini sudah didatangkan, dan ini selalu dibawa oleh Rasul siapapun. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ilmu tuwek itu paling didahulukan oleh beliau, sampai tertuang ini termaktub di dalam surah Al-Anbiya ya. Al-Anbiya itu makna jamak dari Nabi, berarti Al-Anbiya surat-surat yang menceritakan tentang kanjeng Nabi, para nabi. Ayat 25 Allah katakan wa ma arsalnaka illa roh wa ma arsalnaka mirra apa wa ma arsalnaka mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku kata Allah tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu wajib membawa wahyu intiku ini apa? La ilaha illa ana. Itulah ilmu hakikat ma'rifat Pak. Anda akan sampai ke ana itu Allah, ananya Allah. Manakala selain Allah dalam dirimu sudah tidak ada. Hati loh Pak, bukan jasmani. Kalau jasmani sing sugih terus no sugihmu, sing melarat terus no sugihmu. Tergantung Gusti Allah wis meletakkan kita di tempatnya masing-masing. Udah. Yang terpenting itu bukan sugih lan melarate, bukan pangkat lan tidaknya. Sing penting Anda itu hati. Fa'budu hadza siratumus pun ini di dunia sampai pasti nyaman, lebih-lebih di akhirat. Saya tidak bicara tentang fisik Pak.
Makanya agamamu apapun silahkan, yang penting hatimu itu wajib fa'buduh. Jatuhnya iman hanya pada laisa kamislihi syai'un, pada Tuhan. Lah setahu saya karena saya mulai kecil Islam, ini diajarkan di dalam Al-Quran. Cuman umat Islam sendiri ajalah yang tidak mau mendalami sebenarnya di dalam Al-Quran itu sebetulnya ada ilmu sing tuwek yang datanya terlebih dahulu. Sebelum ilmu syariat, ilmu hakikat sudah didatangkan. Sebelum Al-Quranul Karim, Al-Quranul Qadim itu sudah ada. Dan Al-Quranul Qadim inilah wahyu-wahyu Allah yang terjaga, siapapun tidak akan pernah bisa merubahnya, nggak ada, baik manusia atau jin atau iblis, nggak akan pernah bisa merubah maksud isi daripada Al-Quranul Qadim. Sama jelas tanya, loh kok Al-Quran Qadim saelingku kitab wong Islam Al-Quranul Karim. Nah, sing ya apa sih wujude lah ngeten nggih. Tulisane sing ya apa kan wis diomong tanpa dinulis ning bisa diwaca. Iki kalau hati tidak mendalami tentang ilmu tauhid nggak paham, Pak. Nggak paham. Nggak akan tahu. Lho Quranul Qadim lho ning dodo sampean dhewe-dhewe. Dodo sing wis bebas dengan najis-najisi ati baru muncul. Dodo sing wis tidak terbisiki kena rayuan nafsu. Mesti nyoto teng mriku ning dodo sampean. Tapi ketika saat hati kita masih ada syirik khafi, lunset, ngerti lunset sampean? Gak lunset maneh suwek kabeh. Ayat-ayat di Al-Qur'an Qadim wis gak ono. Makanya mengapa kita di dalam syariat haram sampean ini memegang Al-Qur'an apabila masih mengandung hadas kecil kita haram. Itu maksudnya nggak ada, nggak boleh, nggak ada dalam hatimu Al-Quranul Qadim, Al-Quranul Qadim kalau masih mengandung hadas kecil, lebih-lebih hadas besar membaca nggak boleh, apalagi memegang. Artinya hati kita kalau mengandung hadas besar secara hakikat, jangankan kita itu megang, baca nggak boleh, nggak bisa. Jadi ini ono ayat-ayat nggak bisa menerjemahkan. Suatu saat jenengan iki ngadepi masalah enak gak enak, nggak bisa hati itu mandang Allah, nggak bisa, nggak boleh, memang nggak boleh. Khatamallahu ala qulubihim, karena hati kita dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah, nggak akan bisa melihat itu karena di dalam hati kita masih mengandung hadas kecil dan hadas besar secara hakikat. Nah, secara syariat wudu adus banyu beres wis gampang ae lah ngoten nah. Nek hadas kecil besar di dalam hati jenengan aduse wudune gak nganggo banyu kuwi. Ilmu, amal, istiqomah itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kelompok yang kedua adalah kelompok disebut kelompok mukhlasin, kelompok yang sudah tidak bisa diplesetkan oleh nafsu. Cuman kita mantan, sebetulnya itu mantan bolone hawa. Makanya umpami kula ngomong jenengan kalih kula niki bekasi pengikut iblis, aja muring-muring.
Aja muring-muring. Lah Gusti Allah wis mengizini iblis, jangankan kita Nabi Adam lho Pak kepleset, Rasul padahal, apalagi kita. Makanya aja muring-muring, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Saya juga begitu kok, mantan pendosa, nggih. Mantan penjahat, mantan pendolim terhadap Allah ruhaniyah kita. Loh, enak loh rek, mantan penjahat itu enak daripada mantan ulama. Lebih baik mantan penjahat. Penjahat kita pada Allah, jahat. Surat Luqman ayat 13 Allah katakan, ya bunayya la tusyrik billah, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Anak putuku iki dawe Imron. Imron iku bapake Maryam. Maryam iku Imron iku mbae Nabi Isa. Pesen ngene, hei anak putuku, termasuk jenengan kali kula. Bahasa bunaya iku anak, termasuk kita, anak putune. Kita siapa? Yus kita yang menerima dinut tauhid ini. Berarti garis lurus Nabi Ibrahim jenengan. Bukan Fir'aun lho ya. Beda nek Fir'aun. Nek Fir'aun, tahu Fir'aun namanya? Kenal. Fir'aun lho kenal lah. Kenali hundi ya. Ning Quran jari ini, lah ngoten nah. Sampai mati tidak akan pernah mau menerima dinut tauhid atau ajaran Rasulullah Muhammad di jalur dinul haq, nggak mau. Jadi nek golek garis keturunan gampang Pak. Ngomong garis keturunan secara syariat lho nggih. Iku kan mek wonten loro. Siji becik, loro awon. Lah ngoten nggih. Mek ngoten tok. Lah carane yo gampang. Nek sampean saged nrimo hati sampean dinul haq, berarti jenengan iki garis lurus Kanjeng Nabi, garis lurus Nabi Ibrahim dan seterusnya. Cuma nek golek situk-situk entah keberapa lah gitu toh. Kita di sini tidak membahas masalah nasab secara syariat, enggak. Itu gak kanggu bagi kita, gak perlu, gak penting. Sebab di dalam Al-Quran Allah tidak membahas masalah itu terhadap hamba yang dikehendaki. Allah hanya berkata mayyasha, orang yang ku kehendaki. Siapa itu? Dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Dialah mereka alladzina yastami'unal qaul. Dialah yang hatinya bisa menerima penghentikan ajaran dinut tauhid. Enggak semua orang loh Pak bisa menerima niki, enggak semua orang. Sing bisa menerima itu minoritas. Mengapa jumlahnya sedikit? Garis itu karena beliau ketika, mohon maaf kalau ngomong proses bebojoan, wong sing koyok ngene gak apa? Olehnya kumpul ambek bojone iku tidak berdasarkan nafsu birahi. Tapi apa? Berjalan di atas jalan Allah. Coba yang di garis awon, nyun sewu. Wedok iki dirabeni, wedok iki dirabeni walaupun bukan istrinya. Lah ngoten iki. Ngerti dirabeni ya meneh? Kayak petek nih lah dirabeni. Mboten semerap. Orang kalau tahu hukum beda lagi. Karena yang tidak, karena mereka itu yang hanya ditakuti hanyalah Allah. Fa ilam taroh, apabila dia tidak bisa melihat Allah, dia merasa selalu dilihat Allah. Begitu. Ilal mukhlasin, kecuali orang-orang yang hatinya sudah bersih, bebas dari perkara-perkara kehidupan kesenangan duniawiya, sekalipun secara jasmaniahnya dia itu sogeh.
sugih pangkat, sugih dunya, sugih jabatan dan lain sebagainya, sugih kehormatan, tapi hatinya tidak terpengaruh dengan hal semua itu. Inilah yang Allah katakan, laksana dia itu seperti ikan yang hidup di air laut. Setiap saat dan waktu dia campur dengan air asin, tapi dagingnya tidak terasa asin. Beda dengan iwak tahu tempe, Pak. Diuyai berapa detik ngono ya. Wah, apalagi garamnya lebih banyak. Padahal kadar air garam di lautan dengan garam sing sampean damel uyai tahu lebih tinggi sana. 0, Pak, min. Kalau ini plus. Coro akal nggak bisa mikir, Pak, kita, Pak. Kok iso yo? Iwak sing urip yang hidup di lautan tiap detik itu campur dengan air asin. Makanannya pun dari hasil sing ada di lautan yo campur asin. Kok dagingnya rasanya tidak asin? Akal nggak bisa nyambung, Pak. Sing nyambung itu hati, iman. Karena di situ disetel oleh Allah sesuatu alat yang memang menolak rasa asin. Filter, gampangnya filter. Dikarenakan ikan itu hidup. Tapi manakala ikan itu sudah mati, sampean pancing misal, wis sampean pateni daratan mati, kumen, gak usah suwe-suwe asin. Itu mempunyai pengertian. Siapapun yang hatinya sudah sampai pada hidup, dia tidak akan terpengaruh dengan kebiarin dunia. Walaupun jenengan dari DPR nyalokno presiden, nyalokno apa, nek atimu wis tutukno nggone urip, mesti pimpinan kau nanti mesti apik, mesti.